Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. This is our 8th meeting for TESOL Materials Development class, and the topic today is, let me just click next, yeah. Okay, this adapting materials. So adapting ELT materials. Last meeting, we already talked about the criteria of evaluating the materials. Then if we find out that the materials that we are going to use to teach, for example, is not suitable or is not appropriate for our students, then we have to adapt, or we should adapt the materials that we find. Okay, so okay, here is the outline of today's presentations or today's meeting. So as usual, I will start from the definition first, and then after that the definition of adaptations, yeah, and then what it's called by adaptations, and then what is the difference between adaptations and adoptions. And then after talking about definitions, I will go to the reasons. So what is the reasons for teachers to adapt the materials? Okay, and then after that we are going to talk about the techniques. So what kind of techniques that can be used by the teachers to adapt the materials? Okay, and then the last one, I will give you examples and we will practice together how to adapt the materials. Yeah, okay, next. Yes, we talked about adaptation first. I mean, like the definitions of adaptations. So here is the, where is the cursor? Sorry. Okay, here is it. Yes, so definitions, the definitions of adaptations. So it is like changes, more like changes made in the use of published materials in order to make them appropriate or suitable for the students or for the learners. Like, for example, by adding, deleting the parts of the materials, yeah. So we make changes, but not a whole. It's just only a part. Okay, so this is, I would like to highlight this one, the difference between adoptions and adaptations. When we talked about adoptions, it means that we take the whole textbook or the whole course book or the whole materials. But when we talked about adaptations, we only take a part of it. Okay, so not the whole but only the part. So we have to modify some parts of the textbook. So that is adaptation. So if we make changes with the book or with the materials, then we do adaptations. But if we do not make changes, we do adoptions. Okay, so now I do hope that you clear with this term first, yeah. So adoptions mean no changes, adaptations mean there is or there are changes. Okay, jadi kalau adoptions itu diambil seluruhnya materinya, sementara kalau adaptations itu diadaptasi gitu ya. Jadi tidak diambil seluruhnya tapi diambil sebagiannya. Bisa dengan cara ini tadi, ditambah atau di delay, dikurangi seperti itu. So that is adoptions and also adaptations. Okay. Now after, I do hope that you already understand that with the definitions, yeah. Then now we are going to move to the reasons why do teachers adapt the materials, yeah. So reason for adaptations. Why do the teachers adapt the material? So we have the first reasons here. So not enough grammar coverage and grammar practice. Say for example, the students they have like weakness in grammar. Say for example, when the teachers discussing about
discussing about simple past tense and the students do not really understand the materials well, so they need additional practice, then the teacher should adapt the materials, should modify the materials by adding more practice, for example. So, for example, this is the first reason ya. The second reason is that Oke, so misalkan yang pertama dulu ya, tadi balik lagi yang pertama. Jadi kalau misalkan studentsnya sedang belajar simple past tense, kemudian di situ latihannya kurang, kayak gitu. Simple past tense kok cuma membahas verb to yang regular verb saja, yang ed sama yang belakangnya akhirnya ed sama d kayak gitu ya. Sementara kalau yang irregular kok nggak dibahas kayak gitu. Sementara itu students perlu tahu. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa kita harus memodify, menambahkan activities grammar di textbook atau di materi tersebut misalnya. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, reading text contain too much unknown vocabulary. Jadi ada reading text, kemudian misalkan kita mengajar untuk kelas 7 SMP, tapi kemudian teksnya apa misalkan teks deskriptif, tapi kemudian ada banyak vocabularies yang itu kira-kira masih terlalu sulit untuk kelas 7 SMP seperti itu. Berarti kita harus do something with the materials. Apakah vocabnya diganti dengan yang lebih simple, ataukah kita provide vocab list kayak gitu. Ada vocab kemudian ada artinya kayak gitu, atau bagaimana? Atau kita provide instructions untuk membawa kamus seperti itu. Jadi biar students bisa memahami arti kata yang ada di dalam teks, berarti harus ada tambahan, entah tambahan instruksi, entah tambahan berupa vocab list, entah tambahan berupa entah kata-kata yang sulit itu tadi itu diganti dengan kata yang lebih simple, dengan sinonim kata yang lebih simple misalnya. Jadi itu alasan kedua misalnya ya. Kemudian alasan berikutnya adalah pertanyaan comprehensions or comprehension questions are too easy for the students because the answers can be lifted directly from the text without real understanding. Jadi pertanyaannya cuma yang ada di dalam teks saja dan itu terlalu mudah untuk siswa. Misalnya seperti teksnya adalah teks procedure ya. Kemudian how to make omelette. So how to make omelette kemudian ada stepsnya. Step 1, 2, 3, 4, sampai 5. Kemudian pertanyaan comprehensionnya di bawah latihannya, exercise-nya adalah misalnya, itu kan teksnya reading misalnya ya. Skillnya reading, ada teksnya written, kemudian ada activity di bawahnya. Di bawahnya ada questions. How many steps do we need to make an omelette? Nah, itu kan terlalu mudah kayak gitu ya. Tanpa mikir, ibaratnya kasarannya tanpa mikir, itu student sudah bisa langsung tahu kalau ada 5 steps ya, ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Jadi the questions are too easy, so that is the next reason. The next one is the listening text are inauthentic ya. Jadi listening textnya terlalu seolah terlalu tidak real kayak gitu, tidak terlalu real dan tidak terlalu relate dengan kehidupan sehari-hari misalnya. Jadi expressions itu tidak atau jarang mungkin dipakai oleh native speaker seperti itu. Jadi listening text-nya tidak authentic. Misalnya kalau teksnya adalah announcement, tidak diambil dari real announcement yang ada di public places misalnya seperti itu. Atau not enough guidance on pronunciations. Jadi tidak cukup banyak guidance di pronunciations. Misalnya teksnya bermaksud untuk mengajar pronunciations, tapi ternyata tidak ada phonetic transcription-nya. Tidak ada instruksi untuk repeat after the teacher, atau tidak ada audionya. Jadi cuma ada cuma ada kata yang harus di-pronounce, tapi tidak ada guidance-nya. Nah, itu perlu ditambahkan atau perlu dimodify atau perlu adaptasi seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita langsung pakai materi atau task yang tidak ada guidance-nya seperti itu. Oke, next ya. Masih ada reason selanjutnya.
Sorry. Reason selanjutnya adalah ini. So, the photograph or other illustrative materials not culturally acceptable. Jadi ada foto atau ada gambar visual lain yang secara culture tidak sesuai dengan culture yang ada di negara kita mengajar, seperti itu. Misalnya misalnya apa ya? Saya bingung juga kalau disuruh nanya, disuruh ngasih ini ya, ngasih ngasih gambar. Apa ya misalnya ya? Wait, let me think. Oke. Culture, misalnya seperti foto deskripsi orang, kemudian dia menggunakan atau mungkin orang ya dengan gini, ada deskripsi gambar orang, kemudian dia bola matanya warnanya misalnya biru, atau kemudian rambutnya merah kayak gitu ya. Itu kan secara culture itu tidak sesuai dengan konteks kita di negara kita, karena umumnya orang kita adalah bermata merah dan berambut hitam misalnya, kecuali kalau di konteks itu, di teks itu si orang yang dideskripsikan adalah orang asing misalnya. Tapi kalau yang dideskripsikan adalah orang Indonesia, nama orang Indonesia, berarti itu secara kulturalnya, secara umumnya orang Indonesia kan berambutnya hitam semua seperti itu. Atau misalnya apalagi ya? Atau menggunakan busana yang mungkin tidak jarang atau mungkin tidak pernah dipakai di negara kita. Misalkan negara kita kan iklimnya itu kan tropis kayak gitu ya. Kita kan nggak ada snow, nggak ada salju di sini. Jadi baju yang dipakai, misalkan kita orang Indonesia, konteksnya adalah ngomongin di Indonesia, berarti kan kita nggak mungkin pakai baju yang terlalu tebal kayak gitu ya. Misalnya secara country-nya seperti itu ya. Posisi geografisnya, kemudian cultural-nya, kemudian atau misalkan makanan yang mungkin tidak sesuai atau kurang sesuai dengan makanan yang ada di negara kita. Misalnya karena kita mayoritas Muslim, kemudian atau misalkan students yang kita ajar, misalnya dia adalah, ini seperti yang kemarin saya sampaikan ya, misalkan students yang kita ajar mayoritas Muslim, atau bahkan misalnya kita mengajar di sekolah Muslim, kemudian ada misalkan ada wine, misalkan sedang belajar food gitu ya, ada wine, ada kemudian bacon atau yang lainnya misalnya seperti itu. Nah, itu harus ada keterangannya bahwa ini biasanya dimakan di negara barat seperti itu. Atau misalkan di situ ngomonginnya steak, tapi steaknya dari daging yang lain, bukan daging sapi misalnya, berarti ini konteksnya di negara lain misalnya, karena di Indonesia tidak bisa kemudian atau tidak boleh, terutama untuk yang Muslim, untuk memakan makanan selain daging sapi dan ayam misalnya untuk steaknya seperti itu ya. So put additional apa sih itu kalau kayak PS gitu ya, NB gitu ya, nambah gitu ya, keterangan di bawahnya, notes di bawahnya kayak gitu misalnya ya. Kemudian too much or too little amount of materials to cover, materinya terlalu banyak atau terlalu sedikit untuk satu meeting atau untuk satu pertemuan kayak gitu. Ambil materi dari buku, tapi kok untuk 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran ini kok terlalu banyak kayak gitu. Berarti harus kita kurangi, atau kalau terlalu sedikit berarti harus kita tambah gitu ya. Dialogues not representative of everyday speech.
jadi dialognya tidak menggambarkan apa namanya speech sehari-hari gitu ya, obrolan sehari-hari. Jadi dengan kata lain tidak real, tidak relate dengan real life, tidak authentic seperti itu. Atau too much or too little variety in the activities. Jadi terlalu banyak atau terlalu sedikit variasi aktivitasnya. Jadi kayak cuma monoton gitu aja. Reading ya cuma ada teks kemudian suruh jawab pertanyaan, udah gitu doang. Tidak kemudian dibuat aktivitas lain yang lebih menarik, misalkan jigsaw atau kemudian matching summary misalnya, atau matching picture sama paragraph atau apa seperti itu kan lebih bervariasi ya. Itu cuma pertanyaan yang pilihan ganda doang. Nah, that's not suitable misalnya gitu ya. Atau too much, terlalu banyak aktivitasnya, jadi nggak cukup untuk dikerjakan semuanya misalnya. Oke, next ya. Setelah ngomongin reason, kita akan ngomongin techniques ya sekarang. Jadi menurut ini saya ambil dari bukunya Tomlinson, tapi kebetulan yang menulis adalah Islam and Marriage di sini. Ada 5 techniques ya, ada 5 di sini. Yang pertama adalah adding. Sorry. Yang pertama adalah adding. Jadi nambahin tadi kan misalkan materinya kurang atau terlalu sedikit, berarti kita harus menambah. Yang pertama adalah adding. So, adding can be to extending or expanding. Extending means you supply more of the same type of materials. Jadi ditambahkan dengan jenis materi yang sama. Misalnya, sedang belajar naratif, kemudian ada missing verbs gitu ya. Jadi ada kata yang di verb 2-nya, simple past-nya itu dihilangkan, dikosongin kayak gitu. Itu kemudian dia menurut kita itu kurang untuk students kita, maka kita tambahkan 5 aktivitas lagi, 5 contoh lagi kayak gitu, tambahan 5 soal atau 5 kata yang hilang seperti itu gitu ya. Atau yang berikutnya adalah expanding. Expanding berarti menambahkan sesuatu, add something different to the materials. Jadi misalnya di materi itu adalah belajar pronunciations, tapi tidak ada tidak mengcover untuk bagaimana cara mempronounce bunyi deh yang baik misalkan. Jadi kita menambahkan aktivitas yang sebelumnya belum ada di situ kayak gitu. Kemudian nah, ada adding, ada deleting. Jadi kalau adding tadi adalah menambah untuk materi yang too little, nah kalau yang ini deleting untuk mengurangi yang terlalu banyak tadi, too many ya, terlalu banyak materinya. Misalnya kita bisa pakai subtracting, or averaging di sini. Jadi kita bisa tadi kan misalkan soal atau mungkin latihan atau mungkin activities yang untuk missing verbs simple past itu terlalu banyak ya. Jadi misalkan ada 10 di materi yang sudah ada gitu ya. Menurut kita terlalu banyak nih, kayaknya kebanyakan. Kita kurangin jadi cuma 5 misalnya seperti itu. Atau yang berikutnya adalah di bagian pronunciation activity misalnya kita nggak fokus ke di bagian jadi nggak fokus di bagian pronouncing 1-2 kata, tapi kita lebih fokus ke fluensinya. Jadi untuk yang bagian pronouncing kata per kata kayak gitu, itu kita hapus, kita langsung ke fluensinya. Tidak kemudian per kata lagi, tapi langsung ke fluensi. Kalau ke fluensi berarti sudah satu kalimat penuh misalnya seperti itu. Itu deleting. So we have 2 so far ya, adding and deleting. So you can add the materials or you can delete the materials. Itu cara adapting gitu ya. Yang berikutnya adalah simplifying. Jadi simplifying itu bisa bentuknya rewording instructions atau text. Jadi instruksinya terlalu panjang, terlalu complicated, kita
paraphrase, kita simplify kata-katanya lebih mudah dengan sinonim yang lebih mudah misalnya. Atau teksnya disimplify menjadi lebih pendek atau tanpa mengurangi makna ya, tanpa mengurangi jalan cerita misalnya, tanpa mengurangi struktur teksnya, tapi kita misalnya menggunakan kalimat yang lebih pendek. Yang tadinya kalimatnya kompleks sentence semua, kita buat simple misalnya seperti itu. Atau simplifying activities, jadi activitiesnya terlalu banyak nih yang harus dikerjakan A, B, C, D kayak gitu kan. Tapi kita cukup pakai misalkan 2 saja, A and B misalnya seperti itu. Jadi simplifying. Atau reordering. Menurut kita misalnya urutan activitiesnya itu nggak sesuai nih, kebalik-balik nih. Kan kalau misalkan reading ya harusnya reading text dulu kayak gitu misalnya. Atau baru kemudian writing misalnya. Nah, itu kebalik, writing dulu baru reading misalnya. As simple as that, itu contoh yang paling simple kayak gitu ya. Jadi kita reorder lagi urutan activitiesnya. Atau kita replacing, jadi kita ganti sections atau parts yang ada di materi itu dengan yang lebih cocok atau lebih appropriate dengan kondisi learners kita misalnya. Kayak tadi ya, misalnya kalau mungkin kalau misalkan mau mengganti food yang tidak ada di negara kita atau yang tidak dikonsumsi oleh muslim kayak gitu, misalkan mengganti wine dengan yang lain misalnya, itu kan juga bisa misalnya. Itu di replace misalkan kalau mau di replace. Tapi kalau mau dipertahankan ya harus ada misalkan keterangannya bahwa ini dikonsumsi biasanya oleh orang native speakers of English misalnya, orang Western misalnya seperti itu. Nanti akan saya kasih contoh ya bagaimana cara-caranya kayak gitu ya untuk adapting. Oke, setelah kita ngobrolin tentang adapting, oh ini masih ada teknik lagi ding ya. Ini teknik untuk yang mixed ability, jadi untuk yang students yang weaker dan yang stronger. Jadi untuk students yang weaker and stronger. Kalau untuk yang weaker dulu nih, jadi kalau untuk yang weaker kita cenderung mensimplify. Kalau misalkan, jadi kita perhatikan learners kita ya. Jadi kita perhatikan students kita, apakah mereka termasuk yang weak atau yang strong. Misalnya kalau mereka yang weak, berarti teksnya kita cenderung mensimplify, menyederhanakan gitu ya. Kemudian untuk outputnya kita kurangi. Jadi untuk speaking sama writingnya tidak terlalu yang complicated, tapi yang mudah saja kayak gitu ya. Kemudian kita cenderung reducing their frustrations, yaitu tadi kita mereduce biar mereka nggak terlalu frustasi ya, kita berikan banyak guidance. Kita misalkan simplify teksnya atau kita provide vocab list untuk biar kalau ada misalkan reading text ada banyak words yang unfamiliar kayak gitu ya, itu kita provide dengan vocab list misalnya. Nah itu bisa mengurangi frustrations mereka. Kemudian kita coba building their confidence dengan kemudian tadi menyederhanakan aktivitas outputnya ya, misalkan kayak speaking atau writingnya kita turunkan ekspektasi kita kayak gitu ya. Kemudian kita encourage students kita untuk memproduksi, untuk speaking dan untuk writing misalnya. Dan tentu saja adalah libatkan mereka dalam setiap aktivitas. Ini adalah untuk yang weaker students. Sementara untuk yang stronger one, kita cenderung untuk menambah. Jadi kalau yang weaker tadi adalah cenderung yang kita menyederhanakan, sementara kalau yang stronger kita cenderung menambahkan. Jadi menambahkan materi seperti itu ya. Bisa menambahkan menambahkan vocabnya atau menambahkan activitiesnya dan sebagainya. Dan mungkin outputnya juga tidak dikurangi tapi ditambahkan. Jadi misalnya mereka disuruh, misalnya ada teks disuruh untuk talking about past experience kayak gitu ya. Jadi past experience-nya mungkin tidak hanya talking about past experience untuk dengan teman
sebaya saja, tapi kita minta dia misalnya untuk bikin vlog, misalnya seperti itu ya. Jadi bikin self cam video kayak gitu ya. Kemudian dia cerita nih, misalnya bulan atau liburan lalu saya pergi kemana misalnya. Jadi nggak cuma satu aktivitiesnya misalnya. Dan kita preventing their boredom tadi. Jadi kita coba mencegah kebosanan ya dengan menambahkan aktivitas tadi. Karena students yang dia cenderung high achievers, yang dia stronger ya dalam hal bahasa, kemudian dia mendapati soal atau aktivitasnya terlalu mudah, dia akan bosan kayak gitu kan. Karena dia akan bosan, jadi kita harus preventing kebosanannya dengan kita memberikan banyak materi atau kita memberikan aktivitas yang lebih bervariasi, sehingga kita bisa memaintain, mempertahankan confidence-nya mereka kayak gitu kan. Biasanya anak yang dia high achievers itu dia lebih confidence, tapi bagaimana kemudian biar confidence-nya ini tetap terjaga kayak gitu. Dan kita tetap harus mengajak mereka untuk tetap aktif kayak gitu ya dalam setiap aktivitas. Okay, so those are the techniques for adapting materials ya. Okay, next I will go to the example one. Jadi ini akan saya tunjukkan example-nya. Yang pertama adalah untuk anak SMP dan kemudian describing person. Untuk tadi saya ngecek KD SMP ya. Saya ngecek KD SMP. Kemudian untuk SMP itu describing ini untuk kelas 7. Jadi ini adalah untuk kelas 7 SMP, grade 7. Untuk describing dia ada di so it's grade 7. And then let's take a look at the materials then. Ini ada contoh materi ya. Ini adalah task atau ini adalah ini task ya. Tasknya adalah ini, listen and practice, kemudian listen to the rest of the conversations, kemudian ada pictures, dan ini ada text, ada task, ada picture. So this is the materials ya. Okay, so let's take a look at the at the conversations between Emily and Randy first. Well, this is describing a person, talking about she is very tall. Let's try to read each sentence ya. Kita coba baca per kalimatnya. I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name's Ashley and she's gorgeous. Really, what does she look like? Well, she's very tall. How tall? About 6'2", I suppose. Whoa, that's tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Oke, kita lihat di sini. Konteksnya kita kan mengajar SMP kelas 7, describing person di Indonesia kayak gitu ya. Untuk konteks anak SMP ya mungkin mereka udah beberapa mungkin punya pacar kayak gitu ya. Tapi untuk biar aman kita tuh bisa mengganti konteks ini nih. Jadi tadi kan ada replacing, kalau di teknik yang terakhir ya ada replacing. Kita bisa aja ganti ini dengan friend misalnya, atau mungkin dengan cousin ya, atau mungkin dengan sister. So dengan ya, karena ini kan sebetulnya materi ini adalah untuk adult seperti itu ya, untuk yang sudah dewasa. Tapi kalau kita lihat KIKD, describing person itu ada di SMP, berarti kita sesuaikan nih sama untuk level SMP. Jadi kita lihat levelnya kan. Kemudian karena kita lihat levelnya, berarti mungkin girlfriend di konteks kita di SMP ini kurang pas misalnya seperti itu. Kita ganti dengan friend atau cousin atau sister misalnya. Yes, her name is Ashley and she's gorgeous ya. Kemudian gorgeous, what do you think? Kalau misalkan gorgeous
ini terlalu sulit, kita bisa juga ganti. Tapi kalau tidak, kita harus provide provide vocab list ya. Kita harus provide arti dari gorgeous ini di dalam teks kayak gitu. Jadi gorgeous itu artinya apa sih misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini ada about 6 feet 2. Untuk ukuran tinggi badan, kalau di tempat kita tidak umum atau tidak lazim kita menggunakan ukuran kaki ya untuk tinggi kayak gitu ya. Jadi kita bisa ganti ke centimeter. So how tall is she? Well, about 160 something misalnya kayak gitu ya. I suppose kayak gitu misalnya. So let's just change it into centimeters, okay, to make it easier to our students to imagine ya. Kemudian this one, what color is her hair? She has beautiful red hair. So kalau konteksnya ini adalah seolah ini Emily-nya Ashley-nya ini adalah orang luar, ya it's okay pakai red hair. Tapi I think it's better to make it, for example, like in Indonesian context, so make it like black or just go with brown, ya. Yeah. So yang mungkin masih ya konteksnya sesuai misalnya dengan tempat kita seperti itu. Jadi materi ini juga masih kurang konteksnya. Emily itu siapa sih? Randy itu siapa sih? Apakah ini orang Indonesia atau orang luar konteksnya di sini? Kalau misalkan dianggapnya Ashley ini adalah orang luar, it's okay to for her to have red hair kayak gitu ya misalnya. Tapi kalau misalkan konteksnya adalah misalnya orang Indonesia, untuk SMP kelas 7 saya rasa tidak memiliki red hair kayak gitu ya misalnya. So we can do this kind of simple things. So what I just did right now is actually adapting the materials ya. So ini adalah contoh adapting. Oke, itu untuk SMP. Kita ke SMA ya. I provide you with 3 examples. This is the first example and then I will go to the next one. For SMA, kemudian describing tourism spot ya. So this is the second material ya. We have the pictures, we have vocabularies, we also have talks here. And this is for grade 10 ya. Describing tourism spot is for grade 10. Okay, now let's take a look at the materials. Perlukah kita modify dengan materi ini ya, describing tourism spot ya. Kalau di KD-nya disebutkan untuk mendeskripsikan tempat wisata terkenal kayak gitu ya. Nah, kita lihat di sini nih, ada vacation spots, flights, hotel, ceritanya mungkin ini adalah website kayak gitu ya. Nah, kita lihat di sini, which places would you like to visit? Why? Put the places you would like to visit in order from the most interesting to the least one. And what 3 other places in the world would you like to visit? Why? Nah, kalau kita lihat di sini kan ini ada Disney World, ada the Tour de France, the Forbidden City, the Gold Market, Carnival, Java Jazz Festival. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita lihat ini adalah lebih ke acara mungkin ya, eventnya ya, lebih kayak ke event. Misalkan seperti ini kan Java Jazz kan ini event, Carnaval juga ini event, kemudian Tour de France juga ini kan juga event, annual gitu ya. Kalau yang Forbidden City atau Disney World atau Gold Market mungkin ini adalah places kayak gitu ya, memang places. Sementara kalau misalkan yang di KD-nya disebutkan adalah tourism places atau tourism spots. Jadi kita bisa mengganti yang bagian ini kan events. Kita bisa mengganti yang bagian events ini dengan places kayak gitu ya. Jadi dengan tempat yang lebih sesuai dengan KD-nya. Jadi kita sesuaikan dengan basic competence-nya seperti itu. Nah, bagaimana dengan
instructions-nya atau question-nya di sini, saya rasa tidak ada masalah ya di sini. Cuma untuk materi ini kita masih kurang instructions. Di atas ini harusnya ada instructions lagi ya. Misalnya read the following vacation spots and then answer the questions. Jadi kita bisa tambahkan mungkin di atas gambar ini adalah misalnya adalah read the text and then answer the questions that follow. Jadi kita tambahkan instruksi biar lebih jelas. Kan kalau langsung gambar, studentnya bingung ini disuruh ngapain kayak gitu kan. Jadi disuruh read the text. Ini jadi ini ditaruh di atas ini ya. Sorry. Ditaruh di before the text ya. So read the text first and then answer the questions that follow with your friends misalnya. Jadi kita kasih instruksi yang lebih jelas dulu mereka suruh ngapain di sini kayak gitu ya. Oke, ini adalah yang SMA. Now let's move to the next or the last example that is for SMK ya. Ya, ini adalah untuk SMK. Ada satu KD di SMK adalah taking a phone message. I forget whether it is for grade 10 or 11 ya. Mohon maaf saya lupa ini kalau nggak kelas 10 ya kelas 11 ya. So just ya nanti akan dicek lagi gitu ya. Pokoknya kalau nggak kelas 10 ya 11 lah ya. Oke, kita lihat di sini. What do you think about this one? Ini tadi yang saya maksud dengan apa namanya? Ini kan ada taking a phone message. Jadi salah satu KD di SMK itu bisa menerima pesan pendek terkait dengan telepon kayak gitu ya. Jadi ini tadi kan ada banyak sekali space kosong di sini yang harus diisi karena ini kan ada listening ya, aktivitasnya adalah listening, jadi harus mendengarkan. Kemudian ini Mister siapa yang nelpon, tanggalnya tanggal berapa misalnya, nah jamnya jam berapa misalnya, dari siapa, alamatnya di mana dan seterusnya. Kemudian pesannya apa kayak gitu. Nah kita sebetulnya bisa membedakan dua ini. Misalkan kalau kita mau membuat yang poin satu ini adalah untuk students yang weak, misalkan untuk yang students weak ya. Untuk yang weaker, kita bisa menambahkan di sini misalkan time-nya kita jadi jangan terlalu banyak kosongnya. Kita isi beberapa, separohnya kita isi. Misalkan time-nya 5 PM. Kemudian date-nya 18 Oktober misalnya. Kemudian EXT-nya 102 misalnya. Jadi ada yang sudah diisi, tidak fully kosong seperti ini, tidak semuanya kosong kayak gitu kan ya. Nah, kemudian untuk yang stronger, misalnya students yang lebih kuat kayak gitu ya, atau lebih high achievers, nah itu kita bisa nih kayak gini aja nggak masalah kayak gitu kan. Tapi kalau untuk yang weaker kita kasih clues, kita kasih more clues, kita kasih petunjuk, kita kasih tambahan. Jadi kita tidak simply hanya pakai langsung kayak gini, tapi kita modify teksnya atau materinya atau tasknya kayak gitu ya. Misalkan ini dikasih angka dulu di depannya, dia tinggal melanjutkan misalnya seperti itu. Okay, so that's all about the materials. I will give the further explanations, or not further explanations, yeah, further instructions in our Google Classroom, yeah. So just read the instructions carefully, yeah, because after you watch this video you will have the first quiz of our subject, yeah. So thank you so much for watching and listening. See you again on the next meeting, yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.